Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel ini. Kita akan melanjutkan tentang materi usaha dan pesawat sederhana part yang kedua. Oke, di sini ada soal. Kita diminta untuk memperhatikan gambar resultan gaya berikut. Dan ditanya besarnya usaha tersebut dihitung dengan menggunakan rumus yang mana? Ya. Di sini kita tahu ada ditarik oleh gaya F1 sama F2 yang dia itu tegak lurus. Oke. Nah, untuk menghitung usaha itu kan sebenarnya W sama dengan F kalikan S, ya kan. Dan sekarang kita lihat di sini, untuk S-nya itu arahnya kemana nih? Perpindahannya itu arahnya kemana? Ya, arahnya secara horizontal, bukan vertikal, ke kanan kiri, bukan ke atas. Ya, berarti kita gunakan F yang dia itu secara horizontal juga, berarti adalah F2. Maka untuk menghitung W ini, W sama dengan F-nya kita gunakan F2 dikalikan S. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk kalian dapatkan update-update dari channel ini. Baik, kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Oke, nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Jika peti berpindah sejauh 2 meter, besarnya usaha yang dilakukan. Oke, gampang ya. Pokoknya semua itu pakai rumusnya cuma W sama dengan F kali S doang. Ya. W sama dengan F kalikan S. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. F nilainya berapa? 450. Dan S-nya adalah 2 meter, berarti 900 joule. Oke, jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 11, sebuah mobil yang mogok ya, didorong dengan gaya sehingga berpindah sejauh 4 meter, berarti ini diketahui S-nya. Oke, jika usahanya W-nya 1600, maka F-nya berapa ya? Kita hitung W sama dengan F dikalikan S ya. W-nya 1600, F-nya kita tanyakan, dan S-nya adalah 4. Berarti F-nya adalah 1600 dibagi 4. Nilainya ya, kita coret-coret 400. Ya, berarti F-nya adalah 400, satuannya Newton. Oke. Jangan lupa ya, F itu satuannya Newton. Kalian akan ketemu di mana-mana ya untuk F ini. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Ya, di situ ada gaya. Ya, gaya yang pertama 2,5 Newton, gaya yang kedua 5 Newton, dan dia berpindah sejauh 3 meter. Berarti untuk menghitungnya adalah W itu memang aslinya adalah F kali S ya. Tapi jika ada lebih dari satu gaya ya, jika ada lebih dari satu gaya yang bekerja, berarti kita gunakan sigma ya. W sama dengan sigma F kalikan S, di mana sigma itu adalah total gaya yang bekerja. Oke, dan di sini ada nilainya yaitu 5 Newton sama 2,5 ya. 2,5 ditambah 5 tutup kurung ya, dikalikan 3 ya. Ini kita gunakan tambah karena dia arahnya searah ya, tidak berlawanan. Kalau nanti berlawanan, kita gunakan yang satunya dinilai minus gitu. Oke ya. Berarti 2,5 tambah 5 itu 7,5 dikalikan 3, nilainya jadi berapa? Ya, 22,5. Satuannya joule. Oke, jawabannya yang C. Itu untuk soal nomor 12. Mudah bukan ya? Bukan ya? Bukan? Mudah lah ya. Kita lanjut. Soal nomor 13. Sebuah setrika listrik memiliki daya sebesar 500 watt. W besar ini kita baca watt ya. Watt. W besar itu kita baca watt. Untuk satuan, kalau W besar untuk besaran kita baca usaha atau work asnya ya. Jika digunakan selama 10 menit, besar energi yang dikeluarkan setrika tersebut adalah berapa? Ya, baik. Oke. Ya, di sini kita sudah masuk ke materi daya.
Ya, daya adalah submateri selanjutnya di materi usaha dan pesawat sederhana. Oke, kita sekarang kerjakan ya. Kalau kalian tahu bahwasanya daya lampu itu tuh berapa atau berapa watt ya, kita menanyakan berapa dayanya, berapa wattnya. Nah, daya kalau dalam bahasa Inggris itu namanya power. Nah, maka dia memiliki besaran P besar. Oke. P besar, ya, P. Nah, daya itu apa sih? Daya itu adalah banyaknya usaha yang dilakukan setiap detiknya. Oke. Ya, berarti P sama dengan W per T. Ya. P sama dengan W per T. Oke, di sini diketahui P-nya 500 watt ya. Dan W-nya, ya, W ini kita bisa artikan sebagai usaha maupun energi. Ya, karena usaha itu sendiri sama dengan perubahan energi ya, begitu. Oke, 500 sama dengan W-nya ditanyakan, T-nya adalah 10 menit. Ingat, T-nya ini harus dalam bentuk sekon ya, dalam bentuk sekon. Berarti kita masukkan T-nya itu adalah 10 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Berarti 10 kali 60. Sekarang kita kalikan ya. Oke, dikalikan berarti nilai W-nya W sama dengan 500 dikali 10 dikali 60 ya. 5 kali 6 30. 30 nolnya berapa? 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Berarti 300.000. Satuannya apa? Joule. Karena W sama dengan energi ya, perubahan energi. Berarti nilainya memiliki satuan Joule juga. Ya, itu untuk soal nomor 13. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Oke, kita lanjut soal nomor selanjutnya. Perhatikan gambar lampu berikut. Arti tulisan pada lampu tersebut adalah, ya, kita tadi masih membahas tentang P ya, power ya. P adalah W per T. Ya, di mana 40 watt ini merupakan ya, T tadi kan kita artikan sebagai detik ya, setiap sekonnya ya. Dia menggunakan satuan detik. Berarti dalam waktu 1 sekon, bukan jam ya, bukan jam, tapi sekon. Lampu dapat menghasilkan usaha sebesar 40 apa ini? Watt apa joule? Ya, yang namanya usaha itu kan dia memiliki namanya joule ya, satuannya joule. Dia sama kayak energi ya, berarti dia bukan watt, tapi dia adalah joule. Jawaban yang benar adalah yang A. Jadi dalam waktu 1 sekon lampu itu bisa menghasilkan usaha atau membutuhkan energi sebesar 40 joule. Itu makna dari gambar lampu tersebut. Oke. Gitu ya. Untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 15. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, perhatikan tabel berikut. Ya, di situ ada lampu dayanya 100 watt. Dia dinyalakan 2 jam dan seterusnya. Dan ditanyakan perangkat yang memiliki energi terbesar. Oke, gimana caranya kita tahu? Ya, ingat energi tadi sama dengan usaha W ya. Kita bisa tuliskan W. Berarti P sama dengan W per T. Oke, sekarang kita hitung yang pertama. P sama dengan W per T. Kita masukkan angkanya langsung ya. 100 sama dengan W per T. T-nya adalah 2 jam. Oke, 2 jam berarti 2 kali ini kan ada yang jam, ada yang sekon ya. Kan satunya berarti masih beda. Kita harus samakan dulu. Dalam 1 jam ada 3.600. Oke. Ini ya. Baik, terus sekarang kita tinggal menghitung berapa ini ya. Oke, kita hitung dulu.
ini 2 kali 36 itu kan 72 ya. Berarti nilai W-nya adalah 72. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini satuannya Joule. Baik, sekarang kita lanjut yang kedua. Warnanya kasih beda deh. Yang kedua, setrika listrik ya 250 watt selama 30 sekon W per 30. Berarti 30 kali 250 berapa ini? 25 kali 3 75 ya, 75 0 0 sama dengan watt ya. Berarti lebih gede yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yang nomor 3 yaitu solder ya. Solder. Kita terus di sebelah. Ntar ganti warna dulu biar cepat. Ya, di sini nomor 3. Ya, nomor 3 solder ya. Tetap di sini. Oke, 200 sama dengan W per 600 sekon. Ya, berarti nilai W-nya adalah 600 kali 200, 6 kali 2, 12. Nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 120.000. Kalau tadi 720.000. Oke, berarti yang masih unggul yang nomor 1. Dan yang terakhir yaitu mengenai kipas angin. Oke, kipas angin ya nomor 4. Kita taruh di sini. Ya. 60 sama dengan W per 4 jam. 4 jam itu berarti 4 kali 3.600. Ya, berarti berapa ini ya? Angkanya banyak nih ya. Oke, nilainya berapa nih? W sama dengan 36 kali 4, 36 kali 4, 24, 14, 144 ya. 144 kali 6 sekarang ya. 144 dikalikan 6. 144 dikali 6. Oke. Ini berarti 24, 26, 8. Ya, berarti 864, nolnya 3, 1, 2, 3. Berarti 864.000. Berarti jawabannya yang paling gede yang mana energinya, W-nya? W yang paling gede adalah yang ini. Ya, berarti ini apa tadi? Kipas angin. Maka perangkat yang memiliki energi terbesar adalah kipas angin. Jawabannya yang D. Ya, begitu cara menghitungnya kalau ada tabel-tabel. Memang agak panjang ya, agak panjang, tapi bisa untuk dikerjakan kok. Tenang aja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal terakhir, nomor 16 di part ini ya. Soal nomor 16, besarnya energi 1 kWh setara dengan berapa nih? Oke, kita mengubah dari watt ke joule ya. Ini tapi ini pakainya kilowatt hour ya. kWh itu adalah kilowatt hour atau watt jam gitu ya. Kilowatt jam. Ya. Yang namanya 1 kilo. Oke, 1 kilo itu sama kayak 1000 ya, 1000. Karena kalau kita perhatikan di tangga ya, tangga kilometer, hektometer, dekameter, meter ya, dari kilometer ke meter itu adalah turun 3, berarti ditambahkan nolnya sebanyak 3 ya, berarti 1 kilo itu sama dengan 1000 ya. Kalau 1 kilowatt ya, 1 kW sama dengan 1000 W. 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Nah, sekarang yang namanya kilowatt hour, 1 kWh, kilowatt hour, itu kan berarti kan nanti 1000 watt ya dikalikan berapa jamnya. Yang namanya hour itu kan jam. Dan 1 jam itu ada berapa detik? 3600 ya. Berarti berapa ini? 1000 kali 3600, 36. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau ada 05 berarti 36 kali 10 pangkat 5. Oh, tapi di sini nggak ada. Adanya 3,610 pangkat 5. Apakah kita harus menjawab yang itu? Jangan, ya jangan. Itu belum jawabannya. Bentar. Kayak angka.
Oke, itu bukan jawabannya. Tapi kita perlu mengubahnya menjadi, ya, biar karena kita semua di sini pilihannya pakai 3,6 ya. Berarti kita tulis 3,6 kali 10 pangkat berapa ini? Ya, dimana komanya maju satu langkah ya. Berarti angka pangkatnya itu bertambah. Maka 3,6 kali 10 pangkat 6. Itu jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Udah ya? Oke, ini dulu untuk part 2 di pembahasan kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita akan lanjutkan ke part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.